You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Mungkin untuk para PC gamers, nama Steam Deck udah nggak asing lagi. Boleh dibilang Steam Deck ini adalah the most awaited gaming handheld di 2021. Sejak di-announce oleh tim Valve di Juli 2021 kemarin, Steam Deck langsung menarik banyak perhatian dari handheld gamers, termasuk gua yang sangat menantikan powerful handheld device untuk mainin game-game AAA dimanapun tanpa harus duduk di depan monitor. Switch. Maksud gue dimanapun tapi dengan grafik yang bagus. Cuma pertanyaannya, bisa lu dapetin Steam Deck? Rencana awal kalau lu dapat pas PO kemarin di batch pertama, harusnya lu bisa terima Steam Deck di awal tahun 2022. Tapi ternyata Valve mengumumkan kalau Steam Deck itu di-delay pengirimannya sampai akhir Februari 2022. Bete. Tunggu dulu, gimana nasib gua yang dapat gilirannya setelah kuartal kedua? Kemungkinan besar bisa Agustus atau September 2022 baru gua terima. Itu pun kalau nggak ada delay lagi. Putus asa dicampur lagi tiap hari lihat-lihat video di Cina, udah banyak banget orang-orang di sana pada mainin game di handheld PC keluaran Cina dengan spek yang hampir sebanding dengan Steam Deck. Akhirnya gue mutusin untuk beli handheld ini. One X Player. Kesan pertama dari boxnya sangat terasa premium, dengan tulisan One X Player besar di bagian depan dengan style embossed printing. Setelah box dibuka, kita langsung bisa melihat device-nya sendiri yang dibungkus dengan plastik doff. Yang menurut gue langsung hilangin impresi premiumnya karena dibungkus dengan asal banget. Next adalah instruction paper yang diprint dalam dua bahasa, yaitu Mandarin dan English. Kemudian ada box charger yang di dalamnya ada kabel USB-C to USB-C. Dan yang terakhir adalah 65 watt power delivery fast charger adapter. Oke, sekarang kita balik ke device-nya. Ternyata setelah plastik doff-nya dibuka, One X Player-nya masih dibalut dengan plastik bening yang rapi. Yang menurut gue harusnya dari awal pakai ini aja. Lebih premium, lebih ramah lingkungan juga dan bisa mengurangi sampah plastik. Akhirnya inilah bentuk dari One X Player AMD 5700U version. Berikut tampak bagian bawah, belakang, dan atas. Gue akan jelasin lebih detail berikut ini. Salah satu feature yang paling stand out dari One X Player ini dibandingkan dengan pesaing dari merek-merek lain adalah layar 8,4 inch-nya. Dengan resolusi yang sangat tinggi yaitu 2560 dikali 1600 dengan tingkat ketajaman layar 358 ppi. Lanjut untuk spesifikasi jeroan di dalamnya, One X Player sudah ditenagai dengan CPU besutan dari AMD dengan arsitektur Zen 2 Ryzen 7 5700U dengan grafik chipset AMD Vega 8 dan menggunakan RAM 16GB LPDDR4 serta 1TB M2 PCIe SSD untuk storage dari unit yang gue beli ini. Masalah konektivitas nggak tanggung-tanggung, One X Player sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Oke, selanjutnya untuk tombol-tombol navigasi yang ada di One X Player. Di atas ini terdapat left shoulder button, L1 dan L2 trigger seperti joystick pada umumnya. Lalu tombol menu dan left joystick yang juga bisa berfungsi sebagai tombol L3 pada saat ditekan. Sedangkan di area bagian bawah terdapat D-pad 4 arah, tombol home untuk kembali ke desktop dari dalam game, dan left stereo speaker. Untuk layout bagian kanan ada right shoulder R1 dan R2 trigger button, tombol option atau in-game menu, dan XYAB command button. Lalu area bawahnya terdapat right joystick yang juga berfungsi sebagai R3. Lalu ada virtual keyboard button dan turbo button yang bisa menaikkan total TDP sampai 28 watt ke APU. Dan yang terakhir, right stereo speaker. Sedangkan di bagian belakang ada volume button, power button yang juga berfungsi sebagai wake atau sleep, dan mute button. Oke, sebelum kita masuk untuk ngetes gamenya, gue mau sedikit bandingin pengalaman gue saat bermain game dibandingkan dengan Nintendo Switch. Material dari One X Player ini terasa lebih kokoh dan gak ringkih dibandingkan dengan Nintendo Switch. Genggaman di tangan juga terasa mantap dengan ukuran bodinya boleh dibilang lumayan besar. Dan kalau ditaruh samping-sampingan sama Nintendo Switch, jadi kelihatan kecil Switch-nya. Tapi tetap dimensi bodinya masih sedikit lebih kecil kalau lu bandingin sama Steam Deck dari review yang gue lihat di YouTube luar.
Mungkin untuk sebagian orang, bodinya yang bongsor ini bisa menjadi masalah kalau bermain cukup lama. Tangan gue juga agak sedikit pegel sih kalau gue main sekitar 1 jaman gitu. Jadi ya plus minus lah untuk feel dalam bermain game kalau dibanding dengan Nintendo Switch yang bobotnya jauh lebih slim. Untungnya di bagian belakang, One X Player sudah dilengkapi dengan stand dari besi yang cukup kokoh untuk ditaruh di meja sambil bisa lo mainin. Oke, langsung aja kita tes untuk gaming experience-nya. Untuk game pertama, gue langsung ngetes pakai GTA 5. Dengan default graphic settings, kombinasi high and normal, kecuali untuk tekstur dan reflection quality-nya gue set ke very high. Untuk resolusi layar 1280x720, dan dengan turbo off, jadi total TDP jalan di sekitar 12-15 watt. Selama gameplay, FPS-nya sangat stabil dan tidak mengalami frame drop yang signifikan, sekitar 30-an FPS, dan yang paling tinggi di 43 FPS. Sedikit frame drop hanya terjadi pada saat cutscene, itu pun hanya 1 detik ke 23 fps dan langsung kembali stabil. Average yang gue dapat di sekitar 32-34 fps. Setelah turbo gue nyalain, yang berarti TDP yang kita pakai sekitar 28 watt, FPS mengalami sedikit peningkatan sekitar 1-2 fps untuk rata-rata, dan cukup stabil tanpa frame drop pada saat cutscene sekalipun. Namun pada saat intense shooting scene dan explosion, FPS cukup turun ke 25-29 fps. Tapi menurut gue tetap playable. Overall sih gue lebih milih untuk main tanpa turbo on, karena alasan hemat battery. Kecuali gue lagi deket sama power outlet. Untuk game kedua yang gue tes yaitu Days Gone. Kalau lu fansnya PlayStation pasti lu tahu game ini. Game yang awalnya eksklusif PS ini akhirnya diport ke PC. Dan untuk settingan grafik yang gue pakai di sini adalah high dengan resolusi 1280x720. Di game ini gue selalu pakai turbo on karena grafiknya cukup berat. Untuk FPS-nya gue selalu dapat di atas 30 FPS dengan average 32-34 FPS dan dengan FPS terendah di 29 FPS. Itu pun juga sangat jarang. Begitupun pada saat lagi battle, FPS-nya tetap stabil di atas 30 FPS dan gue nggak pernah ngalamin frame drop. Untuk game ini sih kayaknya gue harus acungin jempol buat developernya, si Band Studio, untuk effort mereka yang luar biasa bukan hanya untuk memport game ini ke PC, tapi juga untuk mengoptimize sampai bisa jalan lancar di PC yang hanya menggunakan chipset APU. Begitu juga pada saat bagian cutscene, FPS tetap lancar di atas 30 tanpa frame drop. Lanjut ke Star Wars Jedi Fallen Order. Game ini adalah salah satu AAA game yang digunakan oleh tim Valve untuk showcase graphic power dari Steam Deck mereka. Di sini gue gunain settingan grafik yang high dan semua visual effect-nya gue onin. Resolusinya ngikutin resolusi desktop yaitu 1680x1050. Dynamic Resolution Scaling sengaja gue matiin karena gue mau nikmatin detail di game ini sambil ngetes power dari One X Player. Di awal-awal tanpa turbo on, pada saat gameplay gue hanya bisa dapat antara 21-29 fps dengan average rata-rata di 25 fps. Frame drop lag kadang terjadi tapi cuma 1 detik lalu balik ke normal lagi. Lagi-lagi menurut gue masih cukup oke. Cuma memang gaming experience-nya agak kurang kalau di bawah 30 fps. Pas gue nyalain turbo langsung terlihat kenaikan yang signifikan antara 30-46 fps dengan average sekitar 34 fps. Pada saat cutscene pun FPS tetap stabil di atas 30. Begitu juga pada saat intense battle scene, average FPS selalu stabil di atas 30 tanpa ada frame drop. Lag kadang masih terasa, cuma lagi-lagi nggak signifikan. Overall sih gue cukup puas banget dengan performance dari One X Player yang bisa mainin game-game AAA tanpa harus ngalamin signifikan watered down graphics kayak di Switch. Terakhir gue coba game open world yang cukup graphics hunger, yaitu The Witcher 3. Untuk game ini gue selalu nyalain turbo selama gameplay supaya FPS bisa stabil di atas 30 fps. Resolusi layar jalan di 1280x800, settingan graphics medium dengan post-processing high. Di game yang berbasis storytelling action adventure open world RPG ini, lu bakalan ketemu banyak cutscene selama gameplay. Dan gue bisa confirm semua cutscene berjalan mulus tanpa lag dengan rata-rata 35 fps. Masuk ke gameplay, FPS yang gue dapat juga nggak jauh beda dengan pada saat cutscene antara 30-40 fps.
Dan selama menjelajah di open world juga FPS rata-rata selalu berada di atas 38 FPS. Pada saat battle pun FPS tetap stabil di atas 30. Oke, jadi itu contoh game-game AAA yang bisa lu mainin di One X Player ini dengan graphics yang cukup bagus. Maaf banget gue gak bisa tampilin satu persatu semua game yang gue tes, soalnya nanti videonya jadi tambah panjang. Jadi berikut gue kasih aja list game yang udah gue tes buat sekedar reference. Siapa tahu ada game yang lu pengen mainin di One X Player ini. Oh ya, jangan heran kalau gue gak pernah tes game pakai setting yang low, karena gue tipikal gamer yang lebih pilih untuk main game di range 25-30 FPS dengan medium atau high settings dibanding 60 FPS dengan low setting. Buat gue pribadi 60 FPS gak terlalu penting. Mungkin karena gue gamer dari zaman generasi Atari ya, jadi 30 FPS buat gue udah cukup banget. Oh ya, sebagai perbandingan aja, Nintendo Switch itu jarang banget ada game 3D yang running di 60 FPS. Jadi kalau lu udah terbiasa dengan port games di Switch yang grafiksnya di bawah low setting, pasti lu enjoy banget dengan One X Player. Oh ya, sebelum gue lupa, untuk games yang support FSR atau Fidelity Super Resolution, gue yakin para PC gamer udah paham banget sama istilah ini, lu bisa aktifin di bagian setting menu dari masing-masing game. Basically ini adalah resolution upscaling teknik yang dikembangin sama AMD untuk menaikkan resolusi dari game tanpa harus ngeberatin kinerja dari GPU, tapi tidak terlalu banyak korbanin kualitas atau ketajaman dari gambar. Contohnya di game Hellblade ini, lu bisa lihat kenaikan FPS yang cukup lumayan antara gua off atau gua on-in FSR-nya. Kualitas dari ketajaman gambar juga masih sangat bisa dinikmatin. Oh ya, gue juga mau jelasin jangan ketipu sama penampilan si One X Player ini. Banyak orang pasti bilang, itu cuma handheld buat gaming aja kok mahal banget. Sebenarnya si One X ini sama persis fungsinya sama full PC rakitan atau laptop berbasis Windows yang lo pakai. Yang perlu lo lakuin cuma pertama sambungin ke monitor dengan kabel HDMI to USB Type-C. Lalu kedua connect Bluetooth keyboard. Ketiga connect juga Bluetooth mouse. And done. Full PC experience siap untuk lu pakai buat kerja atau lanjutin main game di layar yang lebih lebar. Oke, lanjut kita bahas bagian-bagian yang gue agak gak nyaman dari One X Player ini. Yang pertama, battery life. Sebenarnya kebutuhan utama gue untuk main game AAA dimanapun tanpa harus deket sama colokan listrik udah terpenuhin. Cuma kalau gue main game-game yang berat seperti yang gue tes sebelumnya di video ini, battery life dari One X ini paling bertahan antara 1,5 sampai 2 jam. Cuma ya ini tergantung game yang lu mainin ya. Kalau game-game ringan yang cuma 2D bisa lah bertahan sampai 3 jaman. Untungnya One X ini support fast charging, dan dengan charger bawaan di dusnya, waktu pengecasan hanya memakan sekitar 2 jam. Dan untuk device dengan kapasitas baterai 15.300 mAh, boleh dibilang cukup cepat lah waktu pengecasannya. Yang kedua, brightness. Meskipun gue gak ketemu data pasti berapa tingkat brightness dari One X ini, tapi untuk dalam ruangan, layar One X ini adalah salah satu yang terbaik dibanding kompetitornya. Dan lu bisa nikmatin tanpa ada masalah. Tapi lain cerita kalau di luar ruangan, pas di bawah sinar matahari. Sebenarnya sih masih bisa kelihatan ya, cuma kalau kelamaan bikin sakit mata juga. Jadi sama sekali gak rekomen kalau lu berencana mainin One X ini di luar ruangan. Wajar sih karena masih pakai panel IPS, atau mungkin kalau ini jadi masalah buat lu, boleh cari alternatif di brand lain seperti Aya Neo Air yang nantinya bakal rilis pakai OLED panel. Untungnya untuk di dalam gelap, layar One X ini bisa di-dim sampai lumayan redup, jadi nggak terlalu ganggu istri dan anak gue yang udah tidur. Kekurangan yang terakhir adalah masalah dari fan noise. Ya meskipun layar udah gue redupin, tapi suara yang keluar dari kipas si One X ini tetap bakalan lumayan mengganggu. Apalagi kalau lu main game-game yang berat, kipasnya bakalan jalan kenceng dan suaranya bakal lumayan berisik. Tapi ini nggak berasa kalau lu main di siang hari ya, karena ambience-nya juga udah beda. Next pasti ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Panas nggak? Jawabannya nggak. One X ini cukup lebar jadi panas dari CPU di posisi tengah, nggak sampai menyebar ke samping berkat dual fan yang kerja keras untuk meningkatkan EPU. Jadi aman nggak panas. Pegel iya kalau kelamaan. Dan untuk panas dari GPU ini setelah gua tes main game yang berat sekitar 1 jam, suhunya naik sekitar 50-60 derajat. Tapi ya kipasnya nggak nyantai.
Oh ya, satu lagi yang terakhir, One X Player ini juga mendukung vibration feature, kayak di joystick-joystick yang di konsol ya. Jadi pengalaman untuk bermain game makin oke dengan adanya feature standar ini. Oke, sekian dulu pengalaman gue menggunakan handheld PC pertama gue untuk bermain game sambil nungguin Steam Deck gue datang yang entah kapan nyampenya. Dengan gue Vicky, see you on the next one.